Wah, luar biasa. Lihat keindahan ini. Tanpa ragu, video ini pasti akan sangat membantumu karena kemungkinan besar kalau kamu ada di sini, kamu sudah mencoba berbagai cara untuk memperbanyak tanaman. Kamu potong stek, kamu tanam, kamu tumbuh, tapi tidak tumbuh. Dan kalaupun tumbuh, biasanya hanya pada tanaman yang mudah aja. Apa yang kamu lihat di sini tidak termasuk dalam kategori itu. Stek-stek ini berasal dari pohon pir, lemon, dan magnolia, tanaman yang sama sekali tidak mudah untuk berakar. Tapi di sini semuanya sudah berakar dengan sempurna. Bukan karena ada sesuatu yang istimewa, tapi karena menggunakan metode yang emang benar-benar berhasil. Kalau kamu sampai di sini untuk mencari metode yang nyata, alami, dan terbukti, baik untuk tanaman yang mudah maupun yang sulit, kamu ada di tempat yang tepat. Sekarang kita akan mulai dari bahan-bahannya. Dan aku kasih tahu dulu, kita nggak akan butuh banyak barang. Yang pertama, ember parstic. Ukurannya bebas, tergantung berapa banyak stek yang mau kamu perbanyak. Kita juga akan butuh pasir. Bisa pakai pasir silika, pasir pantai, atau bahkan pasir bangunan, apa aja yang ada di sekitar kamu. Tapi ini penting banget, pasirnya harus benar-benar bersih dan udah dicuci dengan baik. Selain itu, kita juga akan butuh kapas, bubuk kayu manis, selembar daun lidah buaya, air oksigen, hidrogen peroksida, botol semprot, kain pipis yang bersih dan tembus cahaya, serta 2 sendok teh daun willow yang nanti akan kita pakai untuk membuat air siraman. Daun willow, kalau kamu nggak tahu di mana bisa menemukannya, jangan khawatir. Karena di deskripsi, di bagian bawah, aku akan kasih tahu di mana bisa mendapatkannya. Walaupun biasanya ini bisa ditemukan di toko herbal mana saja. Sekarang kita lanjut ke pasirnya. Di kasusku, aku akan pakai sekitar 5 kilo pasir, tapi ini bisa kamu sesuaikan dengan ukuran wadah yang kamu pakai. Cara mencucinya sangat mudah. Ambil pasirnya, masukkan ke dalam ember, tambahkan air, aduk, dan ganti air beberapa kali sampai airnya benar-benar jernih. Kalau udah bersih, kita akan mendisinfeksinya. Tambahin air lagi dan 1 sendok teh air oksigen, hidrogen peroksida. Aduk rata, lalu diamkan selama beberapa jam. Setelah waktu itu berlalu, buang airnya dan ratakan pasir di atas permukaan yang bersih, misalnya di atas plastik baru, lalu jemur di bawah sinar matahari supaya benar-benar kering dan higienis. Sekarang kita beralih ke embernya. Kita akan membuat lubang sekitar 3 cm dari dasar ember. Nggak perlu persis ukurannya, lubang itu akan menjadi batas ketinggian air kita. Tutup lubang itu dengan sepotong kapas agar air bisa mengalir keluar, tapi pasirnya tidak ikut keluar. Setelah itu, masukin seluruh pasirnya. Intinya, kita punya sekitar 3 cm air di bawah dan 3 atau 4 cm pasir di atasnya. Dengan cara ini, air akan naik melalui kapilaritas sehingga kelembapan selalu terjaga dengan ideal. Sekarang, kita lanjut ke stek tanaman. Kita potong stek dari pohon pir, lemon, dan magnolia. Bersihin stek dengan baik, buang daun yang tidak perlu, dan siapin semuanya. Sekarang ambil selembar daun lidah buaya, lalu oleskan dagingnya ke semua luka potongan stek. Lidah buaya akan melembabkan bagian yang dipotong, memberikan fitohormon, dan melindungi selama beberapa hari pertama. Setelah itu, taburkan bubuk kayu manis di semua luka potongan. Kayu manis adalah anti jamur alami yang sangat ampuh dan akan mencegah masalah jamur serta pembusukan. Sekarang, masukkan stek ke dalam pasir dengan kedalaman sekitar 3 cm. Gak perlu diukur, yang penting stek berdiri kokoh dan tertanam dengan baik. Dan sekarang masuk ke bagian penting, karena disinilah banyak metode mulai gagal. Sekarang kita akan menyiapkan fungisida alami. Dalam 1 liter air, tambahkan sejumput kayu manis, aduk rata, lalu saring campuran tersebut menggunakan filter kopi atau kain tipis. Semprotkan stek dan seluruh area sekitarnya dengan merata. Langkah ini mungkin terlihat sepele, tapi justru inilah yang mempersiapkan semua proses berikutnya. Sekarang kita akan menyiapkan air siraman, tapi kali ini prosesnya sedikit berbeda. Di sini saya menggunakan teko listrik untuk merebus air, tapi ini juga bisa dilakukan dengan panci di atas api tanpa masalah sama sekali. Media apapun yang kamu gunakan nggak masalah. Hal pertama yang kita lakuin adalah merebus 1 liter air. Kita didihin 1 liter air tersebut.
Setelah air mendidih, tuangkan ke dalam teko atau wadah kaca, lalu masukkan 2 sendok makan daun willow. Dan sekarang saatnya menumbuk. Biarin hingga airnya hangat atau dingin. Setelah air hangat atau dingin, tuangkan seluruh isi ke dalam teko, saring dengan saringan untuk membuang daunnya. Dan sekarang, setelah disaring, tambahkan 1 sendok teh air oksigen 10 volume atau konsentrasi 3%, sama seperti yang ada di kotak P3K. Aduk dengan baik dan airnya udah siap. Sekarang siram langsung seluruh area ember sampai kita melihat air mulai keluar dari lubang yang udah kita buat sebelumnya. Begitu air keluar, kita berhenti. Gak perlu nambahin lebih banyak lagi. Sekarang tutup ember dengan kain tipis, bersih, dan tembus cahaya. Semprotkan sedikit air ke kainnya dan ciptakan mikroklima yang stabil. Letakkan ember di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak terkena angin, karena angin bisa membuat stek bergerak dan itu tidak kita inginkan. Jika kita punya suhu ideal antara 18 hingga 30 derajat, itu akan sempurna. Tapi kalau tidak, kamu bisa memindahkannya ke dalam ruangan atau ke garasi. Dan poin berikut ini penting, karena sekarang adalah saat yang paling mudah semuanya bisa rusak tanpa kita sadari. Perawatannya sangat sederhana. Setiap 3 atau 4 hari, kita buka kainnya, semprot dengan fungisida alami, lalu tutup kembali. Jenis perbanyakan seperti ini biasanya dilakukan saat bulan sabit tua, bukan karena ada hal magis, tapi karena telah diamati bahwa pada fase ini, getah cenderung terkonsentrasi di bagian bawah batang dan itu membantu proses perakaran. Nggak wajib, tapi kalau bisa dilakukan seperti itu, hasilnya akan jauh lebih baik. Dan sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Setelah sekitar 6-8 minggu, tergantung suhu, jenis tanaman, dan kondisinya, inilah hasilnya. Di sini kita udah punya stek yang benar-benar udah berakar, dengan akar yang sehat, terbentuk dengan baik, dan aktif. Apa yang kamu lihat ini bukan sesuatu yang kebetulan atau hanya berhasil pada satu jenis tanaman saja. Dan saya ingin menegaskan hal ini dengan sangat jelas. Metode dan format ini emang dirancang untuk tanaman, pohon, dan tanaman buah yang sulit diperbanyak, yang susah berakar, dan biasanya cenderung gagal. Dan kalau kamu bertanya-tanya apakah ini bisa dipakai untuk spesies lain, dari sekarang saya bilang, bisa. Dengan sistem ini, tanaman yang sangat sulit pun bisa tumbuh ketika metode lain gagal. Sekarang, setelah kita punya stek yang udah berakar, langkah berikutnya itu sederhana tapi penting. Yang kita lakuin adalah memindahinnya ke pot kecil supaya tanaman bisa beradaptasi secara perlahan dengan media seperti tanah. Perlu diingat, tanaman ini sebelumnya tumbuh di lingkungan pasir dan air, jadi perubahan itu harus dilakukan secara perlahan. Media tanamnya bisa pakai media tanam universal yang biasa aja, tidak perlu yang khusus. Kita letakkan steknya, isi potnya, lalu siram ringan aja, hanya untuk merapatkan media tanam dan membantu akar bersentuhan dengan tanah. Jangan sampai becek. Setelah itu, biarkan tanaman beradaptasi dan mulai tumbuh. Dan sekarang kalau metode ini bermanfaat buat kamu, kalau ini menjelaskan kenapa percobaan sebelumnya gagal dan sekarang kamu paham cara memperbanyak tanaman dan pohon yang sulit, kasih tahu aku ya. 1 like sangat membantu supaya konten seperti ini bisa sampai ke lebih banyak orang yang membutuhkan. Kalau ada pertanyaan kan, kalau kamu mau, aku coba metode ini ke tanaman lain atau buah-buahan lain yang susah, tulis aja di kolom komentar, nanti kita bahas bareng. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di sini kita terus berbagi metode yang nyata, alami, dan udah terbukti. Supaya kamu nggak lagi kehilangan tanaman dan mulai dapat hasil. Sampai ketemu di video berikutnya.